Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ihsan dari Teknik Geodesi Undip Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengolahan NDVI menggunakan Google Earth Engine. Untuk pertama-tama, perlu kita kenal terlebih dahulu sebenarnya NDVI itu apa. Nah, NDVI merupakan suatu indeks yang berfokus pada daerah perkotaan atau kawasan terbangun yang biasanya terdapat pemantulan yang lebih tinggi pada area short wave infrared atau SWIR dibandingkan dengan area near infrared atau NIR. NDVI merupakan indeks yang sangat sensitif terhadap lahan terbangun atau lahan terbuka yang dikembangkan untuk menonjolkan kenampakan lahan terbangun dibandingkan dengan objek yang lainnya. Yang mana pada NDVI ini menggunakan rumus SWIR dikurangi NIR per SWIR tambah NIR. Kemudian untuk klasifikasi NDVI sendiri terdapat tingkat kerapatan bangunan yang mana pada kelas pertama yaitu pada rentang nilai -1 sampai 0 termasuk dalam level non permukiman, pada rentang 0 sampai 0,1 termasuk dalam kelas permukiman jarang, pada 0,1 sampai 0,2 termasuk dalam permukiman rapat, pada 0,2 sampai 0,3 termasuk permukiman sangat rapat. Kemudian setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana proses dan langkah-langkah dalam pengklasifikasian NDVI dengan studi kasus di kota Yogyakarta. Baik, pertama-tama sebelum kita melakukan proses NDVI di Google Earth Engine, kita terlebih dahulu untuk memasukkan batas kajian, yang mana pada batas kajian ini bisa kita download terlebih dahulu di Indonesia Geospatial Portal. Untuk wilayah kajian kali ini saya akan menggunakan kota Yogyakarta, yang mana pada kotak merah ini bisa kita klik kanan, kemudian kita pilih skala banding 25.000, kemudian kita download, dan berhubungan untuk batas kajian ini sudah saya download. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan batas kajian tadi ke aset Google Earth Engine dengan mengklik new, kemudian tabel upload, pilih yang save files. Nah, di sini kita bisa memilih files, yang mana untuk tipe filenya sendiri disesuaikan dengan yang tertera pada Google Earth Engine, yang mana terdapat file SHP, zip, DPF, PRJ, SHX, JPG, dan lainnya. Dan berhubung untuk filenya ini sudah saya masukkan semua, kemudian kita import into script dengan mengeklik panah ini. Nah, kemudian akan masuk ke dalam bagian atas sendiri. Nah, kemudian untuk tabel ini bisa kita ubah menjadi, mungkin terserah pengguna, tapi kali ini saya akan menggunakan batas kajian. Nah, setelah itu kita akan memasukkan script yang sudah kita buat secara urut. Yang pertama itu kita akan memasukkan batas kajian agar batas kajian ini terlampir pada tampilan di Google Earth Engine. Dan sebelumnya kita ketik terlebih dahulu untuk kota Jogja agar terlihat untuk petanya. Nah, kemudian kita run terlebih dahulu. Nah, yang mana di sini terdapat kesalahan karena pada bagian ini tidak sesuai dengan bagian yang atas ini, yang mana yang diimport ini harus sesuai dengan bagian ini agar batas kajian itu bisa masuk. Mungkin kita hapus untuk underscore-nya, kemudian baru kita run. Baik, untuk batas kajiannya sendiri sudah masuk. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan proses import data citra Landsat 8 dengan menggunakan script ini. Kita bisa mengimport Landsat 8 dengan filter date atau data pada tanggal 1 bulan 1 2019 sampai pada tanggal 31 bulan 1 2020. Kemudian setelah itu kita lanjutkan terlebih dahulu untuk melakukan proses cloud masking.
yang mana pada proses cloud nesting ini bertujuan untuk membersihkan awan-awan yang terekam oleh citra agar awan itu bisa lebih bersih. Nah, kemudian setelah kita memasukkan script untuk cloud nesting, kita lanjutkan untuk apply scaling factor, yang mana untuk apply scaling factor ini berguna untuk merubah suatu nilai ke bentuk aslinya. Mungkin bisa kita lihat ke USGS, yang mana di sini terdapat optical bench, terdapat angka 0,000275, dan pada thermal bench terdapat angka 0,00341802. Nah, di sini bisa kita lihat di USGS, di mana untuk collection 2 di bagian surface reflectance ini scale faktornya itu untuk lensa 8 terdapat 0,000275 ditambah min 0,2, dan untuk yang surface temperature terdapat 0,00341802 ditambah 149,0. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan lagi. Setelah memasukkan scaling factor ini, kita lanjutkan untuk mendefinisikan band. Pertama, bisa kita mendefinisikan band dan proses kalkulasi NDVI. Kemudian kita run. Nah, di sini terdapat kesalahan lagi, di mana bagian ini tidak sesuai dengan atasnya. Yang bagian atas tadi dan harus disesuaikan dengan batas kajian. Baik, di sini untuk proses import NDVI sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung dan mengklasifikasikan NDVI ini, yang mana kita bisa menggunakan script ini. Nah, di sini terdapat script di mana untuk non pemukiman sendiri sama dengan ndvi.lte 0.ndvi.gt N1, yang mana angka-angka ini termasuk dalam pengklasifikasian kelas yang tadi sudah saya jelaskan di awal, yang mana untuk rentang min 1 sampai dengan 0 ini termasuk dalam rentang non pemukiman. Kemudian pada rentang 0,1 pada rentang 0 sampai 0,1 ini terdapat pada kelas permukiman jarang. Pada rentang 0,1 sampai 0,2 ini terdapat pada permukiman rapat. Pada 0,2 sampai 0,3 ini terdapat pada kelas pemukiman sangat rapat. Nah, kemudian setelah kita memasukkan script menghitung dan mengklasifikasikan NDVI, kita masukkan script selanjutnya untuk memasukkan kembali layar-layar non pemukiman, pemukiman jarang, pemukiman rapat, pemukiman sangat rapat, karena pada layar ini masih secara umum dan belum terdapat pengklasifikasian. Oleh karena itu kita perlu memasukkan layar-layar yang saya sebutkan tadi. Mungkin bisa kita run terlebih dahulu. Nah, di sini sedang loading dan sedang proses, di mana layar-layar ini ya mulai layar 3, layar 4, layar 5, dan layar 6 ini sudah termasuk pada pengklasifikasian NDVI mulai dari non pemukiman sampai pemukiman sangat rapat. Dan untuk upload atau import kelas atau layar-layar kelas ini kecepatannya tergantung pada sinyal internet, karena sinyal internet sangat mempengaruhi pada pengolahan NDVI. Nah, mungkin kita tunggu terlebih dahulu sampai prosesnya selesai, baru kita lanjutkan ke script berikutnya. Baik, untuk proses import layar tiap kelas sudah selesai.
Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pengklasifikasian tiap layar ya. Yang mana di sini untuk warnanya masih sama semua sehingga kita tidak bisa membedakan daerah mana yang termasuk daerah non pemukiman, daerah mana yang termasuk pemukiman jarang, pemukiman rapat, dan pemukiman sangat rapat. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan pengklasifikasian satu-satu pada layar yang sudah kita import dengan cara kita klik terlebih dahulu pada layar 3 ini, yang mana layar 3 merupakan layar non pemukiman. Bisa kita klik yang tanda gear ini. Nah, kemudian kita pilih palet, kita pilih tanda plus ini. Nah, kita sesuaikan warnanya, yang mana non pemukiman ini bisa kita kasih warna, misalkan saja warna kuning. Nah, di sini terdapat kode warna, yang mana kode warna ini berguna untuk kita gunakan pada saat pembuatan legenda. Oleh karena itu bisa kita kopikan terlebih dahulu kode warna ini ke notepad agar nanti bisa kita gunakan saat pembuatan legenda. Kemudian setelah itu kita oke, kita apply, kemudian kita import. Kalau sudah kita close, yang mana setelah kita import terdapat variabel baru di atas ini, di mana terdapat image fish parameter. Nah, pada image fish parameter ini bisa kita copy, kemudian kita pastekan di non permukiman, wilayah non permukiman. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan untuk non pemukiman. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan langkah yang sama, di mana kita buka pada layar 4, yang mana layar ini termasuk permukiman jarang. Nah, untuk pemukiman jarang sendiri bisa kita kasih warna hijau, dan untuk kode warnanya bisa kita kopikan terlebih dahulu ke notepad. Dan kita klik OK, kita apply, dan kita import. Nah, maka di atas ini terdapat variabel image fish parameter ke yang kedua. Bisa kita copy terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita pastekan di permukiman jarang. Setelah itu kita masukkan kembali untuk judulnya itu pemukiman jarang. Setelah itu kita lanjutkan ke permukiman rapat, yang mana untuk caranya sendiri sama. Bisa kita buka di layar 5 dengan klik palet, klik tanda plus. Nah, permukiman rapat ini bisa kita kasih misalkan saja warna oranye. Kemudian kita kopikan dulu kode warnanya. Kemudian klik OK, klik apply, dan import. Maka sama seperti sebelum-sebelumnya, terdapat image fish parameter yang ketiga. Kemudian kita copy dan pastekan di bagian permukiman rapat, dan kita masukkan judulnya pemukiman rapat. Nah, kita lanjutkan ke pemukiman sangat rapat, yang mana pemukiman sangat rapat ini terdapat pada layar ke-6. Nah, pemukiman sangat rapat ini bisa kita kasih warna, misalkan saja warna merah dengan kodenya seperti ini. Kita kopikan terlebih dahulu notepad. Setelah itu kita klik OK, kita klik apply, dan kita klik import. Nah, sehingga ini terdapat image fish parameter yang keempat, yang mana ini merupakan parameter terakhir dari pengklasifikasian di NDVI Kota Yogyakarta. Kemudian kita masukkan judulnya pemukiman sangat rapat. Nah, mungkin kita bisa amati bersama bahwa di layar-layar ini
setelah kita lakukan pengklasifikasian yang awalnya tadi warna didominasi oleh warna merah dan orange seperti gambar yang sedang loading ini, setelah kita lakukan pengklasifikasian kelas NDVI, maka akan berubah menjadi warna-warna yang sudah kita masukkan tadi sesuai kelasnya, yang mana misalkan saja terdapat warna hijau, orange, kuning, dan merah, yang mana pada warna merah sendiri termasuk pada wilayah permukiman yang sangat rapat. Kemudian setelah itu bisa kita lakukan lanjutkan dalam pembuatan legenda, yang mana untuk membuat legenda sendiri kita bisa memasukkan script ini dengan mengcopy dan mempastekannya ke sini. Setelah itu kita lanjutkan terlebih dahulu untuk membuat judul legenda, yang mana untuk judul ini pada value ini merupakan judul yang akan tertampil pada legenda. Nah, untuk judul ini bisa bebas saja, bisa sesuai dengan keinginan pengguna. Dan pada kali ini saya akan menggunakan judul klasifikasi NDVI Kota Jogja. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan melakukan script selanjutnya, yang mana menambahkan judul ke legenda dengan menggunakan script legend.add pembuka legend title. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali sampai selesai. Kemudian kita masukkan untuk palet warnanya, yang mana palet warna ini kita sesuaikan kembali sesuai dengan warna yang kita gunakan tadi dan kode warna yang sudah kita catat di notepad. Misalkan untuk ini kita pastekan di sini, yang ini kita copy pastekan di sini, yang ini kita copy pastekan di sini, dan yang terakhir di sini yang merupakan pembukaan sangat rapat kita copy pastekan di bagian paling akhir. Kemudian kita bisa melanjutkan ke script selanjutnya, yang mana kita memberikan nama-nama kelas dari warna-warna yang sudah kita masukkan di atas dengan menggunakan kode warna, yang mana untuk kode EFFF00 merupakan non pemukiman, 6EFF00 merupakan pemukiman jarang, kode FFBC00 merupakan permukiman rapat, dan untuk kode FF0000 merupakan pemukiman sangat rapat. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan ke script selanjutnya, yaitu add color and add lamps serta add legend image. Setelah script membuat legenda ini masuk semua, bisa kita run. Nah, terlihat di bagian sini, di bagian pojok kanan bawah sudah masuk legenda yang kita masukkan menggunakan script ini, dan untuk klasifikasinya juga sudah sesuai dengan warna-warna yang kita masukkan tadi dengan menggunakan kode warna seperti yang saya blok ini. Nah, untuk warna kuning sendiri merupakan klasifikasi NDVI dengan kelas non pemukiman, yang mana untuk kelasnya sendiri pada rentang nilai 1 sampai 0, pemukiman jarang pada 0 sampai 0,1, pemukiman rapat 0,1 sampai 0,2, dan pemukiman sangat rapat pada nilai rentang nilai 0,2 sampai 0,3. Nah, mungkin bisa saya zoom sedikit untuk hasilnya agar terlihat lebih jelas. Nah, baik, untuk hasilnya seperti untuk hasil NDVI pada Kota Jogja ini kurang lebih seperti ini, yang mana untuk pemukiman sangat rapat sendiri bisa terlihat pada identifikasi NDVI ini masih terlihat sedikit, dan kemungkinan bisa didominasi oleh pemukiman jarang dan pemukiman rapat pada Kota Jogja ini. Sekian video tutorial yang saya berikan pada kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.